Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofna Fanisha Rahmadani dengan NIM 122330017. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Suhu Inkubasi terhadap Efektivitas Enzim Bromelin pada Ekstraksi Virgin Coconut Oil. Berikut adalah latar belakang saya melakukan penelitian ini. Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar dunia mencapai 18,9 juta ton pada tahun 2020. Kelapa ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat diolah menjadi beberapa produk, salah satunya yaitu virgin coconut oil. Virgin coconut oil ini dapat diekstrak melalui beberapa metode, salah satunya yaitu metode enzimatis, di mana VCO yang dihasilkan dengan metode enzimatis ini memiliki keunggulan antara lain tidak mudah tengi, rendemen yang dihasilkan tinggi, dan khasiatnya tetap terjaga karena kandungan lemak pada VCO tidak banyak berubah. Suhu inkubasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Penggunaan suhu yang optimal dapat meningkatkan laju reaksi enzim. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat aktivitas enzim. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis apakah ada pengaruh suhu inkubasi terhadap VCO yang akan dihasilkan nantinya. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi suhu inkubasi terhadap aktivitas enzim bromelin dalam proses ekstraksi virgin coconut oil? Yang kedua, bagaimana hubungan antara suhu inkubasi dengan rendemen virgin coconut oil yang dihasilkan dengan menggunakan enzim bromelin? Dan yang terakhir, berapa suhu inkubasi yang optimal untuk meningkatkan efektivitas enzim bromelin dalam ekstraksi virgin coconut oil? Berdasarkan rumusan masalah, maka saya memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh variasi suhu inkubasi terhadap aktivitas enzim bromelin dalam proses ekstraksi virgin coconut oil. Yang kedua, menganalisis hubungan antara suhu inkubasi dengan rendemen VCO yang dihasilkan dengan menggunakan enzim bromelin. Dan yang ketiga, menentukan suhu inkubasi yang optimal untuk meningkatkan efektivitas enzim bromelin dalam ekstraksi VCO. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian ini menggunakan ekstraksi berbasis enzim, sehingga metode ekstraksi lainnya tidak dipertimbangkan. Yang kedua, fokus penelitian terbatas pada penggunaan enzim bromelin sebagai agen ekstraksi. Yang ketiga, kelapa yang digunakan pada penelitian hanya satu varietas, sehingga varietas lainnya tidak dipertimbangkan. Yang keempat, menganalisis VCO berdasarkan rendemen, parameter fisik, dan kimia. Dan yang terakhir, variasi suhu inkubasi yang akan diuji yaitu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius, di mana suhu ini merupakan suhu optimal enzim bromelin yang diperoleh dari berbagai literatur. Berikut adalah manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan manfaat teoritis tentang pengaruh suhu inkubasi terhadap efektivitas bromelin dalam ekstraksi VCO yang dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya. Yang kedua, memperoleh suhu inkubasi yang optimal dan dapat membantu meningkatkan efisiensi proses ekstraksi VCO. Dan yang terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis mengenai dampak suhu inkubasi terhadap kualitas fisik dan kimia VCO, sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk menghasilkan produk VCO yang lebih berkualitas. Adapun waktu penelitiannya pada rentang bulan Oktober hingga Desember 2025, tempat penelitian Laboratorium Rekayasa Proses Agroindustri dan Laboratorium Dasar Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera. Berikut adalah metode pembuatan krim santan. Yang pertama, kelapa parut ditambahkan air, kemudian dilakukan pemerasan, dan dilakukan penyaringan untuk memisahkan antara ampas kelapa dengan santan kelapa. Santan yang telah diperoleh kemudian didiamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, maka akan terbentuk 2 lapisan, di mana lapisan atas merupakan krim dan lapisan bawah merupakan skim. Setelah terbentuk 2 lapisan, maka krim dipisahkan dari skim.
Berikut adalah metode ekstraksi virgin coconut oil. Krim yang telah diperoleh dari proses sebelumnya ditambahkan dengan enzim bromelin sebanyak 40 gram, kemudian dilakukan penginkubasian selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Setiap suhu terdapat 3 sampel, sehingga sampel pada ekstraksi virgin coconut oil ini berjumlah 9. Setelah itu dilakukan pemisahan antara blondo dan air, dan didapatkan virgin coconut oil. Terdapat beberapa analisis data dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu rendemen. Rendemen dihitung dengan membandingkan berat VCO yang dihasilkan dengan berat bahan baku daging buah kelapa yang digunakan dalam pembuatan VCO. Yang kedua, aroma. Pengujian organoleptik aroma ini menggunakan metode scoring. Metode scoring ini akan dilakukan oleh panelis. Scoring yang digunakan yaitu skor 1 sangat tengik, skor 2 tengik, skor 3 agak tengik, skor 4 khas kelapa, dan skor 5 sangat khas kelapa. Yang ketiga yaitu analisis warna. Pengujian warna ini dilakukan menggunakan spektrofotometer untuk mengukur intensitas warna VCO yang dihasilkan. Yang keempat yaitu pengujian kadar air. Pengujian kadar air ini menggunakan sampel triplo untuk setiap perlakuannya. Pengujian ini dengan menggunakan cawan Petri yang berisi sampel di oven selama 1 jam. Sampel ditimbang dan diulangi pemanasan hingga berat konstan, sehingga kadar airnya dapat dihitung berdasarkan selisih berat sebelum dan setelah pengeringan, dibagi dengan berat sebelum pengeringan. Yang kelima yaitu pengujian asam lemak bebas, di mana pengujian ini dengan mentitrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga mencapai titik ekivalen. Titrasi ini dihentikan ketika terjadi perubahan warna larutan menjadi warna merah muda dan tidak berubah selama 15 detik. Setiap pengujian diulang sebanyak 2 kali untuk meningkatkan ketelitian hasil. Pengujian asam lemak bebas ini sangat diperlukan dalam menentukan kualitas VCO, karena asam lemak bebas dapat menurunkan daya simpan VCO, sehingga analisis ini sangat perlu dilakukan sebagai parameter kualitas dari VCO yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu analisis bilangan peroksida, di mana analisis bilangan peroksida ini dilakukan dengan melakukan titrasi larutan natrium tiosulfat 0,2 N, menggunakan larutan kanji sebagai indikator. Pengujian ini dilakukan secara duplo untuk meningkatkan ketelitian hasil, sehingga dapat dihitung bilangan peroksida dalam persediaan VCO tersebut. Bilangan peroksida ini menunjukkan tingkat oksidasi pada minyak, sehingga semakin tinggi bilangan peroksida, maka semakin banyak peroksida yang terbentuk, yang menandakan tingkat oksidasi minyak semakin tinggi. Hasil yang diperoleh nantinya akan dibandingkan dengan SNI untuk mengetahui apakah VCO yang dihasilkan memenuhi syarat mutu atau tidak memenuhi syarat mutu. Analisis terakhir yaitu bilangan penyabunan, di mana bilangan penyabunan ini diperoleh dari titrasi sampel menggunakan larutan HCl hingga titik akhir titrasi tercapai, ditandai dengan perubahan warna larutan dari kuning menjadi merah. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali untuk meningkatkan ketelitian hasil. Bilangan penyabunan ini memberikan gambaran umum tentang kualitas dan kemurnian VCO. Oleh karena itu, uji bilangan penyabunan sangat diperlukan dalam menentukan kualitas VCO. Hasil yang diperoleh nantinya akan dibandingkan dengan SNI sehingga diperoleh apakah VCO yang dihasilkan memiliki bilangan penyabunan yang memenuhi syarat mutu atau tidak memenuhi syarat mutu. Dengan melakukan analisis terhadap beberapa parameter, sehingga diperoleh kualitas VCO yang dihasilkan dalam penelitian ini. Sekian video presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.